menginspirasi. Program yang menampilkan sosok wanita yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat dan tentunya menginspirasi. Saya Eus Fotona selaku host yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Sebelum saya menghadirkan siapa seorang Sri Kandi yang akan saya ajak berbincang pada siang hari ini, mari kita lihat tayangan ini terlebih dahulu. Mimpi memang tiada batas, tetapi keterbatasan bukan menjadi penghalang mimpi. Ini Yuni Aisyah, seorang mahasiswi IAIN Pontianak yang memiliki keterbatasan fisik. Meski begitu, kekurangannya tidak membuatnya malu ataupun tidak percaya diri. Ia tetaplah menjadi mahasiswi pada umumnya, aktif, cerdas, dan berprestasi. Yuni Aisyah telah menunjukkan bahwa ia bukan mahasiswi biasa. Ia pun sadar Sang Kholik telah memberikan kesempatan yang berharga untuk menjadi sempurna. Di sela-sela waktunya, Yuni menyibukkan diri membaca buku. Oleh karena itu, Yuni Aisyah menjadi salah satu mahasiswi aktivis di IAIN Pontianak. Yuni sadar fisiknya memang terbatas, tetapi ia tahu mimpi itu tak punya batas. Menjadi seseorang disabilitas tak membatasi seseorang untuk berkembang dan berprestasi. Meskipun memiliki kekurangan, banyak bakat dan kemampuan yang bisa diasah untuk menjadi bermanfaat. Mari kita hadirkan Yuni Aisyah, mahasiswi aktivis IAIN Pontianak. Assalamualaikum Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Allah masih memberikan saya kesehatan untuk saya melakukan aktivitas hari ini, terutama memenuhi undangan dari kakak. Masya Allah. Undang kakak ini untuk mengetahui bagaimana sih aktivitas kakak sehari-hari dengan pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kakak. Nah, apakah kakak bersedia? Ya, bersedia. Terima kasih Kak. Jadi gini nih Kak, yang ingin saya tanyakan, apa sih alasan yang menguatkan kakak untuk kuliah gitu? Ya, yang pastinya karena kedua orang tua saya ingin membanggakannya, serta saya ingin membuat mereka bahagia dan serta mengangkat derajat kedua orang tua saya, dan supaya masa depan saya juga lebih cerah. Dan saya juga ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa saya itu bisa. Keterbatasan bukanlah penghalang bagi seseorang untuk mengejar mimpi. Seperti itu ya Kak. Jadi kakak ini di IAIN ngambil jurusan apa nih Kak? Kalau jurusan saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Kan agama Islam. Jadi apa sih alasan kakak mau masuk jurusan PAI ini? Alasannya karena saya sangat suka ya pelajaran agama. Keahlian saya juga di bidang agama, dan yang paling utama itu menyesuaikan jurusan yang pernah saya ambil waktu sekolah-sekolah sebelumnya, sekolah menengah. Jadi kakak ini dari MTS? Iya. MTS sudah mulai belajar agama. Iya. Dilanjut ke MA. MAN 1 ya. MAN 1. Nah kakak kan udah masuk ke kampusnya Kak. Nah gimana sih pertama kali kakak tuh masuk kelas dengan kondisi kakak yang seperti ini? Apakah kakak merasa minder atau bagaimana Kak? Ya, kalau minder tuh enggak ya, cuman gugup aja gitu, karena saya harus menyesuaikan diri saya ke lingkungan baru gitu ya. Kalau minder sih enggak, karena prinsip saya itu saya harus lebih mencintai diri saya sendiri supaya saya bisa juga membantu orang lain gitu. Masya Allah. Oke, mengenai orang tua nih Kak, apakah orang tua kakak ini mendukung dengan kakak kuliah? Karena ada sebagian orang tua nih yang takut
anaknya ini diejek atau body shaming gitu ibaratnya dengan keterbatasan yang dimilikinya. Ya mungkin dari sebagian dari orang tua itu tidak ingin anaknya itu mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang. Mereka tidak ingin anaknya itu bersedih karena masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau orang tua saya itu mereka setuju dan mendukung saya untuk kuliah karena mereka percaya bahwa saya bisa. Keterbatasan yang saya miliki ini bukanlah penghalang. Berarti keterbatasan itu emang bukan penghalang ya Kak ya? Mereka percaya bahwa saya bisa menggapai mimpi saya. Dan walaupun masalah yang saya hadapi itu sangat ya bisa dibilang masalah biaya untuk kuliah. Karena orang tua saya itu bukan dari keluarga yang bisa dibilang ekonominya baik. Keluarga saya itu bisa dibilang kan sederhana sekali. Oke, masalah tadi Kakak ada bilang masalah biaya ya Kak ya. Jadi saya ingin bertanya nih Kak. Jadi selama Kakak kuliah nih yang membiayakan kuliah Kakak ini orang tua Kakak sendiri kah atau Kakak ada beasiswa gitu? Kalau untuk biaya sekolah ya yang pertama-tama sekali pastilah dari orang tua dulu kan, karena mau masuk kuliah itu belum ada dapat beasiswa. Tapi setelah saya masuk kuliah ada pemberitahuan beasiswa, maka saya mengikuti beasiswa ini, program beasiswa ini, karena saya melihat kondisi keluarga saya yang sekarang tidak memungkinkan untuk mereka membiayai saya sampai akhir gitu. Makanya saya bertekad untuk mencari beasiswa, mencari bantuan untuk membiayai kuliah saya seperti itu. Maaf nih Kak, kalau boleh tahu biaya per semester itu berapa sih Kak di IAIN? Kalau untuk biayanya satu semester itu 2.300.000 ya. Tapi karena karena dapat beasiswa ini, jadi pembayarannya itu ditentukan oleh pihak yang memberikan beasiswa. Dan Kakak pun merasa terbantu gitu ya Kak ya? Iya, merasa terbantu sekali, Masya Allah. Karena nggak tahu lagi gitu kan mau minta bantuan siapa lagi gitu, bukan dari beasiswa. Berbicara masalah ekonomi nih Kak, saya mau bertanya nih, apa sih pekerjaan orang tua Kakak? Pekerjaan orang tua saya itu, kalau bapak saya ya, pekerjaannya tuh nggak macam-macam gitu, karena nggak punya swasta pekerjaan buruh gitu maksudnya. Jadi pekerjaan orang tua saya itu bisa jadi tukang kayu gitu, tukang bangun rumah gitu, jadi tukang lah bisa dikatakan. Atau bisa di kerjaan lain, misal pergi petani gitu, menanam padi gitu, seperti itu. Kalau pekerjaan ibu ya, selain ibu rumah tangga, ibu saya juga membantu ekonomi di keluarga saya, seperti berjualan kue gitu. Membantulah sedikit ya, walaupun tidak banyak, tetapi itu mencukupi untuk kehidupan sehari-hari kami. Masya Allah. Jadi dengan keterbatasan dan kesederhanaan yang dimiliki oleh Kak Yuni ini tidak menjadi penghalang dalam menggapai sebuah mimpi. Selain menjadi mahasiswi aktivis di kampus nih Kak, apa sih kegiatan eksternal kampus yang Kakak lakuin gitu? Eksternal tuh di luar kampus ya? Iya. Kesibukan saya itu ya seperti orang-orang pada umumnya, mungkin membantu orang tuanya, dan saya juga ada mengajar ngaji gitu. Dan saya juga ada mengikuti kegiatan yang diadakan di masjid, yaitu tahsin Al-Quran.
Oh, jadi kakak ini mengajar ngaji ya kak? Ya, mengajar ngaji dan juga mengikuti les untuk diri saya juga Oh. untuk belajar Al-Quran lebih Iya, jauh iya. lagi. Jadi tidak hanya mengajar tapi kakak ini Belajar. juga belajar gitu ya Iya. kak? Masya Allah. Oke, terakhir nih kak, apa sih motivasi buat teman-teman di luar sana supaya tetap semangat juga gitu kayak kakak? Buat teman-teman saya yang di luar sana, terutama untuk seseorang yang disabilitas, jangan pernah menyerah. Walaupun mempunyai kekurangan, karena kekurangan itu bukanlah penghalang bagi kita untuk mengejar mimpi. Kuncinya itu semangat dan jangan minder. Jadi kunci semangat kakak nih apa jangan minder ya kak ya? Ya, jangan minder. Buktikan kalau kita itu bisa gitu dengan keterbatasan yang kita miliki. Bukan hanya untuk seorang disabilitas ya, karena mungkin di luar sana banyak orang yang memiliki kekurangan, tapi janganlah jadikan kekurangan itu suatu penghalang bagi kita. Jangan sampai itu. Dan menjadikan kekurangan itu sebagai kekuatan. Memiliki keterbatasan fisik itu bukanlah suatu beban ya, karena bagi seorang disabilitas itu kekurangan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan gitu ya. Tidak menghentikan untuk berkarya dan berusaha seperti itu. Masya Allah ya kak ya. Kesimpulan kita pada pembahasan kali ini adalah stigma negatif yang kerap ditunjukkan kepada penyandang disabilitas tidak selalu identik dengan kekurangan atau berbagai hal yang tidak menyenangkan. Faktanya, keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tidak mencegah mereka untuk berprestasi dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya, dan mereka mempunyai keistimewaan yang bisa memotivasi kita untuk selalu semangat menjalankan hidup. Apalagi kita yang terlahir normal dan mempunyai fisik yang sempurna, tentunya semangat juang kita harus lebih tinggi. Orang normal yang ingin sukses saja pasti diuji, apalagi para disabilitas, tentu ujian mereka lebih berat. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh dan menyerah. Apapun mimpimu, percayalah, dengan semangat yang tinggi kamu pasti mampu meraihnya. Baik, berakhirlah perbincangan kita pada hari ini yang tentunya sangat menarik. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Kepada Kak Yuni, terima kasih Kak udah datang di podcast kami. Sama-sama. Oke, baiklah langsung saja. Saya Eus Fatona selaku host. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya selaku host pada siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.